Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi. Tak bosan-bosannya saya ingin membagi yang terpenting dalam hidup kita. Sebuah langkah maju untuk kita berani berpikir kembali bagaimana pergumulan kita, persoalan kita bisa kita selesaikan dengan doa. Sebab doa itu nafasnya orang Kristen, doa itu nafasnya orang percaya. Segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita inginkan, yang kita yakini pasti didasari dengan doa. Kita punya rencana, pasti tidak lupa dengan doa. Kita punya sesuatu yang kita inginkan juga dengan doa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau bekerja berdoa, dan segala sesuatu doa itu menjadi utama. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, doa itu biarkan menjadi senjata kita yang baik, sehingga apa yang kita katakan tidak percuma, tidak latah, lalu tidak menerima apa-apa. Untuk itu Rasul Yakobus menekankan kepada kita bagaimana kuasa doa itu menjadi nyata. Seperti apa? Ini Rasul Yakobus begitu rinci menerangkan sehingga kita perlu pelajari dan kita ingin apa yang kita doakan itu menjadi nyata. Dan tema pada saat ini adalah doa orang benar. Apa yang dilakukan oleh Yakobus? Mari kita akan lihat Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ibu bapak saudara, doa itu memiliki kuasa, tapi bukan doanya yang memiliki kuasa. Karena banyak orang berdoa, banyak orang bicara, banyak orang memohon, banyak orang meminta, tapi tidak punya kuasa, tidak ada kuasanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayat ini jelas sekali bagian B yang saya garis bawahi. Bagaimana supaya kuasa doa itu terjadi dalam hidup kita? Di dalam ayat 16 bagian B, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kuasa yang terjadi itu bukan dari pihak Tuhan sendiri yang akan turun dan mengabulkan segala permintaan kita. Ingat, Tuhan tidak akan serta-merta mengabulkan segala permintaan kita sekalipun kita orang Kristen. Tetapi apa yang membuat Tuhan mengabulkan dan doa kita ini memiliki kuasa yang besar? Yang dimaksud oleh Yakobus adalah doa orang benar. Jadi pribadi orangnya ini yang penting. Bagaimana kehidupan orangnya ini? Kalau doa semua orang bisa berdoa. Anak kecil sampai orang tua bisa berdoa. Orang bodoh sampai orang pintar bisa berdoa. Tapi tidak semua doa itu bisa dapatkan kuasa. Tidak semua doa mendapatkan kuasa. Hanya satu, doanya orang yang benar. Nah ini penting Bapak Ibu. Nah kebenaran ini kan masih sangat relatif, tergantung. Bisa saja objektif, subjektif, dan banyak hal. Tetapi paling tidak, mari kita akan melihat apa yang dikatakan Rasul Yakobus, seperti apa orang benar itu. Sehingga kita memiliki doa punya kualitas, yaitu punya kuasa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, bagian-bagian yang ingin Yakobus katakan itu yang pertama, ayat 16 bagian A. Ayat 16 bagian A. Kita melihat, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah,
Kita melihat di sini ayat 16 bagian A, orang yang benar adalah orang yang berani mengakui kesalahannya kepada orang lain dan saling mengampuni. Ya, kekurangan kita ini kadangkala menutup diri ketika kita salah, pintar menilai orang lain ketika orang lain salah. 16A ini mengajak kita supaya kita berani mengakui kekurangan kita dan berani mengakui kelebihan orang lain. Ini salah satu contoh kehidupan orang Kristen yang rohani. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kenapa seringkali terjadi komplain sana sini? Karena seringkali kita mengakui orang lain itu lebih jelek daripada kita, menganggap kita lebih pintar, lebih pandai daripada orang lain. Ini jadi masalah. Tetapi orang benar yang dimaksudkan oleh Yakobus adalah berani mengakui bahwa dirinya lebih baik, lebih kurang daripada orang lain. Ibu bapak, saudaraku, ini menjadi penting. Yuk, malam hari ini mari kita saling mengakui kekurangan kita dan mengakui kelebihan orang lain. Saya percaya hal ini akan menyenangkan orang lain. Itu bagian dari orang yang benar yang dimaksud oleh Yakobus. Tentang penilaian orang itu terserah, tapi Yakobus merumuskan sebuah kebenaran bahwa orang yang benar salah satunya ada orang yang berani mengakui dirinya kurang dan bisa mengampuni orang lain. Kita lihat di sini ya, ayat 16, saya ulangi lagi, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling, jadi tidak ada satu dendam, tidak ada satu pikiran yang tidak, tapi rendah hati, saling mengakui, bahkan saling menyadari. Itu yang pertama, itu bagian dari orang yang benar, itu bagian dari karakter yang rohani. Yang kedua, apa yang dikatakan ayat 15, apa yang dikatakan, kita baca dulu. Dan doa orang yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua orang yang disebut benar adalah orang yang peduli terhadap orang lain. Mereka yang membutuhkan, mereka yang lemah, mereka yang kurang, mereka yang tidak dipedulikan, kita peduli. Itu ternyata bagian dari orang benar. Bukan kita yang perlu disanjung, kita yang perlu dipedulikan, kita yang perlu dihormati, kita yang perlu disapa. Tetapi ayat ini bagian dari orang benar adalah peduli terhadap orang lain, khususnya orang yang membutuhkan. Bukan peduli terhadap orang lain, orang-orang yang lebih tinggi di atas kita, kita peduli, itu cari muka. Banyak orang itu cari muka, karena apa? Peduli terhadap orang yang lebih besar, orang yang bisa kita harapkan. Itu banyak orang lakukan. Tetapi orang benar peduli terhadap mereka yang membutuhkan. Buat mereka yang sakit, buat mereka yang miskin, buat mereka yang terpojok, buat mereka yang saat ini sangat-sangat perlu dibantu, kita peduli. Itu bagian dari karakter orang benar. Jadi orang benar yang pertama adalah mau mengakui diri atau saling mengakui kekurangan dan kelebihan, mengangkat orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Yang kedua, peduli terhadap orang lain. Orang yang membutuhkan, garis bawahi, orang yang membutuhkan. Jangan peduli orang yang besar, peduli orang yang hebat. Itu hanya mencari sesuatu, ada udang di balik batu. Tapi peduli kepada mereka yang membutuhkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat ayat yang ke-13, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Coba Bapak Ibu, ya, banyak orang tidak seperti itu.
Kalau ada orang yang menderita, mereka senang, mereka bangga. Kalau ada orang yang gembira, mereka sedih, mereka cemburu, mereka iri. Itu dunia. Tapi buat orang-orang benar, khususnya orang Kristen, ya, tidak semua orang Kristen benar. Tapi orang Kristen yang benar adalah orang-orang yang berani, Bapak Ibu Saudara, berani memperhatikan, berani, ayat yang ke-13 itu, ya. Dan kalau ada orang yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Jadi kalau ada orang sedih, turut sedih dan turut prihatin, tidak senang, tidak gembira. Kegagalan orang kita gembira, ya. Kita itu kadang-kadang seperti itu. Tetapi kita ikut menderita, kita ikut berdoa, kita ikut prihatin. Terhadap orang yang senang, kita ikut senang. Jangan malah sedih, ya, iri dan lain sebagainya. Itu dosa. Dan itu yang menyebabkan doamu tidak ada kuasanya. Apakah Bapak Ibu Saudara demikian? Kalau ada orang sedih, bangga, senang, apalagi orang itu gagal, pernah menjadi musuh kita, pernah merendahkan kita, lalu dia sekarang ini gagal, wah kita senang. Itu harus bertobat. Kalau ada orang yang saat ini berhasil, kita sedih, kita iri, kita tidak ikut bergembira, itu juga bagian dari doamu akan gagal. Mari kita perhatikan ini, ya. Orang benar ada orang yang peduli terhadap orang lain, khususnya yang membutuhkan. Yang ke-14, coba kita lihat seperti apa kata Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memang memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang ke-14, kalau kita melihat orang lain membutuhkan lalu kita berdoa dan tidak sanggup kita mendoakan, panggil orang yang lebih tinggi rohaninya. Jadi tidak menyerah, kalah seperti itu, tetapi ada upaya yang lain untuk membebaskan orang lain. Itu caranya orang benar, yaitu orang yang peduli terhadap orang lain. Yang terakhir, bagaimana orang yang benar? Pertama, berani mengakui orang lain lebih hebat atau saling mengakui. Yang kedua, peduli terhadap orang yang membutuhkan. Yang berikutnya, orang yang benar, yaitu bagian 3 ayat 12 dari Yakobus pasal 5. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Yang ketiga, orang yang benar adalah orang yang berani berkata ya dan berani berkata tidak. Kalau tidak macam-macam. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa kata benar itu? Coba Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, dikatakan ayat 12 tadi, orang yang berkata benar. Dalam hal ini kita melihat siapa yang benar. Kita lihat Yakobus 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan tadi. Jika kita beribadah tidak bisa mengekang diri kita atau lidah kita dengan kata-kata yang benar, maka ibadahmu sia-sia dan engkau tidak benar. Jadi orang yang beribadah itu mestinya orang-orang itu akan menjadi orang benar dengan kata-kata yang benar. Jadi kalau kata-kata kita belum benar, maka tidak akan mendatangkan kuasa dalam doa.
Sebab itu belajar untuk berkata benar, ya atau tidak. Jadi bukan ibadahnya yang membuat kita ini memiliki kuasa besar. Ibadah sehari 5 kali, ibadah sehari 7 kali, ibadah seminggu 100 kali, tidak akan mendatangkan kuasa kalau perkataan kita tidak benar. Ucapan kita ini penting, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, jangan diukur iman kita atau kuasa doa kita kalau kita banyak ibadah. Tetapi ukuran kita, perkataan yang benar menyebabkan kuasa Tuhan. Berikutnya Yakobus 3 ayat 2. Apa katanya? Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang sempurna dan yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ingat, Yakobus 3 ini memang kita orang yang bersalah dalam banyak hal, khususnya dalam perkataan, tetapi tidak harus salah terus. Kita sekarang sadar, mulai detik ini ketika kita beribadah, kita berjanji, Tuhan, aku mau jadi orang benar. Aku mau tinggalkan kesalahan dari perkataan-perkataanku yang tidak benar. Aku mau berkata benar. Tuhan akan ampuni dan engkau akan menjadi orang benar dan doamu akan dikabulkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana doa kita penuh kuasa harus benar di hadapan Tuhan. Seperti apa benar? Kita melihat orang yang benar adalah orang yang berani mengakui. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, orang benar adalah orang yang peduli terhadap orang lain, tak apapun bentuknya, peduli terhadap orang lain, khususnya yang membutuhkan. Yang ketiga, orang benar adalah orang yang berbicara dengan benar, tidak macam-macam. Saya percaya kalau itu ada dalam hidup kita, doa kita pasti akan memiliki kuasa, dan apa yang kita minta pasti akan terkabulkan karena kuasa itu.